Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, selamat pagi menjelang siang. Ya, pada pagi menjelang siang hari ini kita masuk di pertemuan ke-12, ya, pertemuan ke-12 di mata kuliah pemrograman .NET. Nah, di materi kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini ya. Nah, materinya adalah kita akan membahas mengenai sebuah program. Kita membuat program. Nah, programnya apa? Programnya di sini adalah program yang terkait dengan variabel, prosedur, operator, dan conditional statement. Ya, ada fungsi if-nya juga nanti. Akan tetapi di sini saya tidak menyebutkan, ya, tidak menyebutkan atau tidak menjelaskan kode programnya. Karena apa? Karena programnya ini masuk di pembahasan kuis atau tugas, ya, tugas latihan yang nanti harus rekan-rekan kumpulkan seperti biasa di Classroom ya, di Google Classroom. Nah, programnya seperti apa? Ya, seperti mari bisa kita saksikan ya. Nah, programnya nanti seperti ini ya. Program dari apa yang akan kita bahas di pertemuan kuliah praktikum ya, praktikum di pertemuan ke-12 pada hari ini ya, adalah mengenai variabel, prosedur, operator, dan conditional statement. Ya, jadi kita akan mencoba menggabungkan beberapa materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi di materi-materi sebelumnya, di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas. Ya, di materi sebelumnya kita sudah membahas. Nah, apa yang kita bahas ya tentunya ada variabel juga sudah pernah kita bahas, prosedur sudah kita bahas, operator sudah kita bahas, conditional sudah kita bahas. Conditional statement ini yang dimaksudkan adalah fungsi if itu. Ya, fungsi if sudah kita bahas. Nah, maka kita mencoba untuk mengeksplor hasil pembahasan kita dengan membuat sebuah program. Nah, di sini saya sudah menyiapkan formnya, form interface-nya seperti apa. Nah, nanti bisa rekan-rekan lihat pada bagian form di sini. Nah, pada bagian form ini nanti ada ini ya, di sini ada form. Ya, poin 1 ini form, poin kedua ini label. Nah, silakan didesain. Nah, nanti didesain serapi mungkin ya, serapi mungkin, sebaik mungkin, sebagus mungkin ya, didesain sebagus mungkin. Nah, di sini ada skenario. Skenario ini adalah alur ya, alur dari program yang nanti akan kita buat itu seperti apa alurnya. Nah, maka saya jelaskan terlebih dahulu sebelum nanti rekan-rekan coba untuk dibuatkan atau rekan-rekan buat dalam bentuk tampilannya, dalam bentuk tampilan aplikasinya. Nanti silakan rekan-rekan buat ya. Nanti silakan rekan-rekan buat tampilannya. Oke ya. Nah, skenarionya adalah program Daya Pratama. Nah,
ini PT Daya Pratama. Program PT Daya Pratama adalah program yang digunakan untuk mengetahui total harga yang harus dibayar oleh pembeli. Jadi seperti membuat transaksi ya, form transaksi. Ya, form transaksi. Ya, ini nanti kita bisa membuat programnya seperti ini ya. Di situ ada kode, ya, kode transaksi, ya, kode transaksi. Kemudian ada nama customer. Ini nanti yang kita input, ya, yang diinput secara manual. Alamat, ya, kemudian ada kriteria kendaraan. Ini tanggal itu nanti juga kita input manual ya, diinputkan manual. Nah, kemudian ada kriteria kendaraan, ini berupa option, ya, pilihan option. Ada sport, ada bebek, kemudian ada jenis kendaraan. Ya, jenis kendaraan ini berupa pilihan. Nah, jenis kendaraan pilihannya nanti ada, ya, ini. Jadi kalau misal, nah ini ada algoritmanya seperti ini. Jadi apabila ini saya sebutkan dulu ya satu-satu ya. Saya sebutkan dulu objeknya. Ada option, ya, ada option pilihan, sport, kemudian ada bebek, kemudian ada jenis kendaraan, ya. Kemudian ada harga, ada diskon, kemudian ada sub harga, ada pajak, ada total harga, kemudian ada tombol, ya, tombol baru dan tombol keluar. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah seperti ini. Ya. Objek kode transaksi, textbox kode transaksi. Ini merupakan inputan manual. Ya, yang inputan manual itu salah satunya adalah kode transaksi, nama customer, alamat lengkap, tanggal. Ya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, harga kendaraan diskon itu nanti sudah ada di sini. Ya, sudah ada di ketentuan harga kendaraan. Ya, jadi tidak diinputkan manual. Diskon juga tidak diinputkan manual. Ya, diskonnya itu ada diskon. Ya, 5% dari harga kendaraan. Itu nanti akan keluar otomatis diskonnya. Sesuai dengan pilihan. Nah, jadi yang diinputkan manual, ya, yang diinput manual, sekali lagi saya jelaskan, ya, ada kode transaksi, kemudian nama customer, alamat lengkap, tanggal. Ini yang diinput manual, ya. Jadi ada 4 objek yang nanti diinput manual. Objek lain selain objek yang input manual tadi, prosesnya otomatis semua. Ya, prosesnya otomatis. Ya. Termasuk di bagian jenis kendaraan. Nah, jenis kendaraan di situ ada kriterianya. Ya, jenis kendaraan ini nanti akan terisi sesuai dengan kriteria yang kita pilih. Ya, sesuai dengan kriteria yang kita pilih. Contoh, ya, contohnya ini, sport. Ya, saya milih sport, maka jenis kendaraan itu nanti akan terisi sesuai kriteria saja. Jadi tidak akan muncul semua, karena jenis kendaraan di sini ada 4, ada Mega Pro, ada Tiger, ada Supra Fit, ada Supra X. Ya, tapi masing-masing jenis kendaraan tersebut, ya, masing-masing jenis kendaraan ini itu berdasarkan kriteria, ya, berdasarkan kriteria, ya, berdasarkan kriteria. Ya, kriterianya nanti adalah kalau saya pilih sport, ya, kalau dipilih sport maka pilihan yang ada di combo jenis kendaraan hanya ada 2, yaitu Mega Pro sama Tiger saja. Supra Fit dan Supra X tidak muncul. Paham ya?
Nah, baru nanti kalau diklik bebek, ya, jenis kendaraan atau kriteria kendaraan bebek, maka yang muncul juga hanya dua ini, Mega Pro dan Tiger hilang. Ya, misalkan awal tadi saya milih Sport, oh Sport itu ternyata Mega Pro dan Tiger. Nah, begitu saya klik bebek, maka nanti yang Mega Pro dan Tiger akan hilang, tergantikan menjadi Supra Fit dan Supra X. Ya, sampai sini paham ya? Ya, mengenai jenis kendaraan, untuk pilihan jenis kendaraan akan muncul otomatis sesuai dengan pilihan kriteria. Ya. Itu ya. Oke. Ada lagi, kode tidak boleh kosong. Ya, kode tidak boleh kosong. Artinya apa? Kalau misalkan teman-teman nanti sudah mengisi nama customer, kemudian alamat lengkap, tanggal, tapi kode masih kosong, maka akan muncul pemberitahuan. Kode tidak boleh kosong. Itu ya. Ketentuan yang keempat. Ketentuan yang keempat adalah untuk mengisi harga kendaraan. Ya, harga kendaraan, pembahasan kasus PT apa ini tadi? Ya. Harga kendaraan ini akan muncul secara otomatis sesuai dengan jenis kendaraan yang dipilih. Sama seperti tadi, saya memilih kriteria sport, otomatis akan muncul. Nah, begitu juga kalau saya milih jenis kendaraan Mega Pro, harga kendaraan, ya berarti nanti pada saat saya memilih ini ya, jenis kendaraan Mega Pro, harga kendaraan akan terisi sesuai dengan daftar harga yang tertera. Ya, sesuai dengan harga yang tertera. Jadi begitu saya memilih Mega Pro, harga muncul, ya, harga muncul. Saya milih satu opsi di sini ya. Saya milih satu opsi di sini, pilihan Mega Pro, harga muncul, diskon muncul, sub harga ini juga langsung muncul secara otomatis berdasarkan rumus harga kendaraan dikurangi diskon. Harga kendaraan dikurangi diskon. Pajak juga langsung muncul secara otomatis. Pajak ini adalah 10% dari sub harga. Ya, 10% dari sub harga. Terus total harga juga akan muncul otomatis. Sub harga ditambah pajak. Ya. Jadi kuncinya nanti ada di bagian sini. Ya. Di bagian pada saat memilih jenis kendaraan. Ya, kuncinya saya sekali memilih di pilihan combo jenis kendaraan. Jika jenis kendaraan Mega Pro, maka harga keluar, diskon keluar, sub harga keluar, pajak keluar, total harga keluar. Udah. Tidak perlu ada tombol-tombol hitung. Tinggal memilih dari combo jenis kendaraan. Tidak perlu menambahkan tombol. Tombolnya cukup 2 saja, baru dan keluar, sudah cukup. Nah, terus kalau mau dibuat otomatisnya, ya ini, letakkan di sini, di jenis kendaraan. Pilih jenis kendaraan, harga keluar, diskon keluar, sub harga keluar, PPN keluar atau pajak keluar, total harga keluar. Udah langsung keluar otomatis. Hanya satu proses di bagian combo.
Ya, kalau saya menyebutkan berkali-kali harusnya rekan-rekan paham ya. Oh, berarti saya harus membuat prosedur, ya, prosedur di bagian jenis kendaraan. Ya, kita hanya membuat prosedur di kombo jenis kendaraan saja. Prosedur ini yang berisi proses untuk menampilkan harga, proses untuk menghitung diskon, proses untuk menghitung subharga, proses untuk menghitung pajak, proses untuk menghitung total harga. Semua akan dijalankan atau diproses dalam satu klik, ya. Satu klik yaitu pada kombo jenis kendaraan. Ya, itu ya. Nah, nanti di bagian form ada pengaturan, silakan ada rekan-rekan atur propertiesnya ya, atur propertiesnya, atur nama-namanya ya. Di situ sudah ada semua. Solution, kemudian Explorer, form. Formnya itu nanti tetap ya form 1, ya, label 1, ya, diberi nama LBL judul. Label 2 diberi nama LBL judul 2. Ya. Ya, teksnya seperti di form, maksudnya apa? Label judul 1 ya yang di atas di sini. PT Daya Pratama. Ya, PT Daya Pratama. Label 2, label judul 2 yaitu yang ini, distributor kendaraan bermotor divisi Jawa. Nah, label 3 ya ini, telepon 022 dan seterusnya ya. Itu seperti di form, maksudnya adalah mengisi nilainya sesuaikan dengan, mengisi nilai propertiesnya sesuaikan dengan apa yang ada di form. Label 4 sampai dengan 13. Label 4 sampai 13 itu yang mana? Nah, ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kode ini label 4. Nama customer label 5. Alamat lengkap label 6. Tanggal label 7. Jenis kendaraan label 8. Harga kendaraan label 9. Diskon label 10, subharga label 11, pajak label 12, total harga label 13. Nah, ada label 4 sampai dengan label 4 sampai dengan label berapa ini? 13 itu sesuai dengan form name-nya ya. Nah, ya ini name-nya tidak seperti dengan form. Name-nya default saja, default ya, name-nya default. Label 4, label 5, label 6 seterusnya. Textbox 1 name-nya TXT transaksi, ini nomor transaksi ya. Textbox 1. Date time picker ini untuk yang tanggal. Ya, textbox 1, 2, 3 ini date time picker. Ya. Textbox 4, textbox 5, ya textbox 4 kita cek ya harga ya. Textbox 5, 6, 7, 8. Group box. Nah, ini group box ini untuk opsi tadi pilihan ya. Sport dan bebek. Nah, di opsi di situ juga nanti ada prosedurnya. Prosedurnya adalah untuk menampilkan data di dalam combo. Ya, data yang ada di dalam combo. Jadi data yang ada di dalam combo itu sifatnya dinamis, bisa berubah-ubah nilainya sesuai pilihan dari opsi ya. Opsi atau kelompok kendaraannya. Ya, kelompok kendaraan atau kriteria kendaraan. Terus kemudian ada combo ini untuk jenis ya, jenis kendaraan.
Tombolnya hanya ada dua, tombol baru dan tombol keluar. Nah, ini. Oke, ini ya. Ini tugas rekan-rekan yang nanti rekan-rekan selesaikan. Ya, ini ya. Ini saya buatkan di Classroom ya. Classroom kelas apa ini? KA 17.1 ya. KA 17.1. KA 17.1. Tugas latihan tugas latihan 5 ya. Saya buatkan di sini assignment tugas latihan 5. Nah, kerjakan soal latihan form PT apa ini tadi? PT Daya Pratama, PT Daya Pratama. Pada lampiran modul. Nah, ini ya, modulnya saya di dokumen. PT Daya Pratama. Nah, ini. Edit. Saya add file. Nah, saya upload. Ya, ini ya. Nah, nanti silakan ya, batas waktunya sampai hari Jumat ya, sampai hari Jumat. Ya, sampai hari Jumat. Ya, saya kasih waktu sampai hari Jumat atau hari Kamis lah, sampai hari Kamis. Ya, saya kasih waktu sampai hari Kamis untuk dikumpulkan. Ya, tugasnya ini dikumpulkan. Paling lambat adalah hari Kamis. Ya, ini. Nah, jadi untuk materi kita ya, nanti ya di kuliah online di Siakat ya, hari ini ya. Hari ini jam 10.15 pertemuan ke-12. Nah, pertemuan ke-12 ini nanti saya akan memberikan nih, pertemuan 12 ya. Pertemuan 12 ini materinya nanti adalah praktikum ya. Praktikum prosedur, operator, dan fungsi if. Oke ya, ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kuliah online saya pada pagi hari ini ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ini tugas ya, jadi saya tidak menyampaikan materi karena materi yang pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas semua dan kita udah masuk di latihan ya.
modul latihan ya. Kita sudah masuk di praktikum latihan ya. Nah, tentunya kita kerjakan dengan kemampuan kita. Ya, dengan kemampuan kita, jadi saya bisa mengoreksi nanti, apa yang saya sampaikan selama ini ke rekan-rekan sudah bisa diterima. Ya, tapi kalau saya memberikan tugas latihan ini ternyata masih ada kesulitan-kesulitan, berarti apa yang saya sampaikan itu belum bisa diterima. Ya, jadi ini sebagai tolok ukur saya dalam menyampaikan materi itu sampai sejauh mana bisa dipahami dan bisa diterima oleh rekan-rekan sekalian. Ya, jadi nanti minggu pertemuan berikutnya juga ada tugas-tugas latihan juga. Jadi supaya kita dengan membiasakan diri, ya, dengan membiasakan kita sering latihan, sering mengotak-atik program, maka akan menjadi terbiasa kalau kita bertemu dengan bahasa pemrograman visualbasic.net itu kita sudah tidak kaget lagi dan kita sudah terbiasa menggunakan. Ya, kita sudah terbiasa menggunakan, jadi akan lebih familiar. Ya, bisa dibilang lebih familiar. Ya, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa menjadi penilaian saya, bisa menjadi barometer atau tolok ukur saya untuk menilai sampai sejauh mana saya menyampaikan materi ke rekan-rekan sekalian. Ya, jangan lupa tetap jaga kondisi, tetap semangat untuk belajar. Saya akhiri dulu untuk pertemuan saya pada pagi menjelang siang hari ini. Saya tutup dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa minggu depan.